Halo, nama saya Fitri Aulia Permatasari, dosen fisika Institut Teknologi Bandung. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Jadi, setelah kemarin kita membahas tentang gerak, ada apa yang menyebabkan itu benda bisa bergerak, yaitu gaya, dan juga bagaimana dengan gerak tersebut itu sendiri, maka hari ini kita akan membahas bagaimana kedudukan si sebuah benda tersebut bergerak, atau yang biasa kita sebut dengan energi. Selain itu, energi itu juga tentunya tidak bisa kita ciptakan dan juga tidak bisa kita musnahkan. Dengan kata lain, energi itu hanya bisa berubah bentuk dan itulah yang kita sebut dengan usaha. Maka untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Sebuah energi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nih saya bergerak seperti ini saja, saya sedang mengeluarkan sebuah energi, yaitu adalah energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang berkaitan dengan gerak dari suatu benda. Jadi apapun yang bergerak, maka dia memiliki energi kinetik. Kita tahu bahwa energi kinetik mungkin semuanya sudah kenal, di mana energi kinetik ini sebuah besaran fisis yang dia itu besarnya adalah bergantung kepada massa dan juga kecepatannya. Jadi kalau kita lihat energi kinetik ini adalah setengah massa dikali kecepatannya dikuadratkan. Satuan dari energi ini adalah joule, yang mana itu adalah besaran satuan internasional. Misalnya kita punya balok di sini. Balok ini sedang dalam kondisi diam, yang kita sebut dengan kondisi 1. Kemudian saya memberikan gaya kepada balok ini berupa gaya dorong. Misalnya saya dorong balok ini ke sisi kiri, maka balok ini yang semula dia diam, kemudian dia bergerak. Ketika misalnya setelah 1 meter, lantainya itu merupakan lantai yang kasar. Maka balok tersebut ketika awalnya dia bergerak, kemudian lama-lama dia akan diam, sampai akhirnya dia berhenti. Yang kita sebut dengan kondisi 2. Ketika balok dari kondisi 1 ke kondisi 2, maka terjadi adanya peningkatan kecepatan. Atau dengan kata lain, energi kinetik dari balok meningkat. Secara matematis artinya perubahan energi kinetiknya lebih dari 0. Sebaliknya, ketika balok mulai memasuki lantai yang kasar, dan balok sampai akhirnya berhenti, maka kecepatan balok akan mengalami penurunan. Hal itu disebabkan karena adanya gaya gesek lantai yang bekerja kepada balok yang menghambat pergerakan balok tersebut. Ketika kecepatan balok menurun, tentunya energi kinetik dari balok juga menurun. Atau secara matematis, delta K kurang dari 0. Di sini kita bisa lihat bahwa balok tersebut mengalami perubahan energi kinetik. Semula 0 menjadi lebih besar, kemudian menjadi kecil kembali karena adanya gaya gesek. Adanya energi yang ditransferkan dan saya kepada balok ataupun dari balok kepada lantai, itulah yang disebut dengan kerja atau usaha di dalam fisika. Jadi, usaha atau kerja itu adalah berapa besarnya energi yang ditransferkan dari suatu objek melalui gaya yang dikenakan kepada objek tersebut. Dengan kata lain juga, usaha itu bisa bernilai positif atau negatif. Usaha bernilai positif itu terjadi ketika energi ditransferkan kepada objek. Sementara usaha akan bernilai negatif ketika objek tersebut justru memindahkan energinya kepada yang lain gitu. Mari kita lihat lebih detail. Jadi di sini kita lihat ada balok, kemudian dia ada gaya yang bekerja kepada balok tersebut dan ada perpindahannya. Karena perpindahan dalam arah mendatar kepada sumbu X, maka kita bisa meninjau gaya yang berada pada arah sumbu X saja. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Bila kita ingat lagi kepada fenomena di kinematika, kita bisa mendapatkan nilai kecepatan pada posisi 2 dari nilai kecepatan posisi 1, di mana relasinya adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AD. Di mana D ini adalah besarnya perpindahan.
Bila dua persamaan tersebut kemudian kita gabungkan, kita substitusi, maka kita akan mendapatkan persamaan gaya dikalikan dengan perpindahan itu sama dengan setengah M V kuadrat 2 dikurangin V kuadrat 1. Seperti yang telah kita ketahui bahwa gaya itu ada bermacam-macam. Maka kali ini kita coba tinjau besarnya usaha dan juga kerja menurut jenis gayanya. Yang pertama, bila usaha atau kerja dilakukan oleh gaya yang konstan. Kembali kepada definisi kerja, di mana kerja adalah perubahan energi kinetik, maka berdasarkan hasil persamaan sebelumnya, kita bisa mendapatkan usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya. Bila kita melihat gambar balok di sini, kita bisa lihat bahwa usaha ini merupakan perkalian dari gaya dan juga perpindahan dan juga cos theta, di mana theta ini adalah sudut antara gaya dan juga perpindahannya. Dengan kata lain, secara matematis, usaha adalah perkalian dot produk dari vektor gaya dan juga vektor perpindahannya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Misalkan kita lihat adalah kasus di mana kita punya bola, kemudian bola ini kita lemparkan ke atas. Dari kondisi awal, misalnya Y1, bola ini memiliki kecepatan V1, kemudian dia mencapai pada posisi tertinggi di posisi X3 atau Y3 dengan kecepatannya adalah V3 yaitu sama dengan 0, karena itu adalah posisi tertinggi. Ketika bola bergerak naik ke atas searah sumbu Y positif, maka artinya vektor perpindahannya atau D itu arahnya juga ke atas. Di bola ini juga punya gaya gravitasi yang bekerja, di mana arahnya akan selalu menuju pusat bumi, yaitu adalah ke arah Y negatif dengan besar gaya gravitasi itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasinya. Bila kita uraikan, kita lihat vektor antara perpindahan dan juga gaya gravitasi ini membentuk sudut 180 derajat. Dan bila kita kaitkan ke definisi usaha yang tadi, di mana usaha adalah gaya didot produkkan dengan perpindahannya, maka kita dapat usaha atau yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali perpindahannya dikali dengan cos theta. Di mana theta ini merupakan sudut antara perpindahan dan gaya gravitasi yaitu 180 derajat. Cos 180 derajat nilainya adalah minus 1. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini ketika bola bergerak naik itu sama dengan minus massa dikali percepatan gravitasi dikali perpindahannya. Jadi ketika bola naik usahanya bernilai negatif. Sekarang kita tinjau bagaimana bila bolanya bergerak turun. Ketika bola bergerak turun, artinya vektor perpindahan dari bola itu arahnya ke arah sumbu Y negatif. Dan juga gaya gravitasi yang bekerja pada bola tentu arahnya tetap sama, yaitu ke arah Y negatif dengan besar massa dikali percepatan gravitasi. Mari kita lihat, sudut antara perpindahan dan juga gaya gravitasinya itu adalah berhimpit kedua vektornya, atau dengan kata lain secara matematis sudutnya sama dengan 0 derajat. Maka bila kita masukkan kepada definisi usaha, di mana usaha adalah perkalian dot produk antara gaya dan juga perpindahan, maka kita akan dapat usahanya adalah massa kali percepatan gravitasi dikali perpindahan dikali cos 0 derajat. Cos 0 derajat nilainya adalah positif 1. Artinya, kita bisa dapat bahwa usaha ketika bola bergerak turun itu adalah positif massa kali G dikali perpindahannya. Atau dengan kata lain, ketika bola bergerak naik, maka usahanya bernilai negatif, dan ketika bola turun, maka usahanya bernilai positif. Bagaimana bila gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari satu? Misalnya, seperti kasus seperti ini. Kita punya balok, di mana balok ini ditarik dengan menggunakan tali dengan sudut theta, dan sehingga balok ini berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Kita tinjau gaya-gayanya.
Pertama tentunya karena balok ini berada di permukaan bumi, tentunya dia punya gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Kemudian karena balok ini juga berada di atas lantai, maka dia punya gaya normal yang arahnya ke atas. Karena balok ini juga ditarik dengan sebuah tali, maka balok ini juga memiliki gaya tegangan tali yang arahnya searah dengan talinya. Dan selanjutnya, karena permukaan dari lantai ini kasar, maka balok ini juga mengalami gaya gesek yang arahnya melawan dengan pergerakannya. Maka, jika kita ingin mengetahui berapa total gaya usaha yang bekerja pada balok ini, maka kita perlu mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok ini. Tadi kita sudah lihat menguraikan gaya-gayanya, maka kita bisa dapat definisinya usaha total itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali, kemudian ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya normal, ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, kemudian ditambah dengan usaha yang dilakukan dengan gaya gesek. Mari kita hitung satu persatu berapa besar usaha dari masing-masing gaya. Yang pertama oleh gaya tegangan tali. Kita lihat, kita gambarkan ulang, maka kita bisa dapat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya tegangan tali itu adalah gaya tegangan tali dikalikan cos theta, sudut di antara gaya tegangan tali dan perpindahan, dikalikan dengan perpindahannya. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gaya normal. Jadi gaya normal arahnya ke atas, kemudian perpindahannya ke kanan. Kita bisa lihat bahwa sudut antara gaya normal dengan perpindahan itu adalah 90 derajat. Artinya, usaha yang dilakukan oleh gaya normal ini adalah N dikali cos theta dikali dengan D, di mana tetanya itu adalah 90 derajat. Karena cos 90 sama dengan 0, maka usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu sama dengan 0. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Gaya berat arahnya ke sumbu Y negatif atau ke bawah, kemudian perpindahannya ke kanan. Maka kita bisa lihat sudut di antara keduanya adalah 90 derajat, yang artinya usaha yang dilakukan oleh gaya normal juga sama dengan 0, sama seperti gaya gravitasi. Yang terakhir adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Kita bisa lihat bahwa gaya gesek arahnya melawan dari pergerakannya, kemudian perpindahannya vektornya ke arah sebaliknya. Bila kita lihat mereka membentuk sudut 180 derajat. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu adalah nilainya negatif dari gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Nah, bagaimana bila gaya yang diberikan kepada benda itu tidak konstan besarnya, jadi berubah-ubah misalkan terhadap waktu. Misalnya seperti ini, ketika kita mendorong misalnya lemari, kita tidak bisa memberikan gaya yang konstan. Kadang kita berikan tenaga yang besar sekali, kemudian kita capek, maka kita memberikan tenaga yang minim atau yang kecil. Maka bila kita gambarkan besarnya gaya terhadap perpindahannya, kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Nah, maka dari sini kita bisa melihat atau menghitung besarnya usaha itu adalah integral dari gaya dikalikan dengan perpindahannya. Atau secara matematis kita bisa mendapatkan nilai usaha ini dari luas daerah yang diapit antara kurva gaya dengan sumbu mendatar yaitu sumbu X. Dari tadi kita sudah terus membahas bahwa usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi sebenarnya perubahan energi kinetik dari suatu objek itu bisa diakibatkan karena adanya kerja total dari gaya yang dikenakan pada objek tersebut. Secara matematis kita bisa tuliskan usaha total sama dengan perubahan energi kinetik. Atau sama dengan usaha itu adalah setengah mv kuadrat 2 dikurangin setengah mv kuadrat 1. Hal ini menunjukkan bahwa inilah yang kita kenal dengan teorema usaha energi kinetik. Di mana kalau misalkan sistemnya ada perubahan energi kinetik dan tidak ada gaya lain yang bekerja, maka itulah yang menyebabkan dia bergerak, yaitu adalah usahanya. Contoh lainnya misalkan kita kembali kepada kasus di mana kita punya bola yang bergerak ke atas dan juga atau turun. Ketika bola naik, itu usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi tadi kita sudah lihat nilainya adalah negatif.
Hal ini menunjukkan artinya adanya perubahan energi dari semula energi kinetik yang kemudian diubah menjadi bentuk energi lain. Energi apakah itu? Ya, benar. Itulah energi potensial. Jadi dalam kasus ini ketika bola naik, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bernilai negatif itu diubah menjadi perubahan energi potensial dari si bola tersebut. Sebaliknya, ketika bola turun, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bernilai positif. Dan artinya juga energi dari gaya gravitasi tersebut dialihkan atau ditransfer dalam bentuk energi yang lain, yaitu energi kinetiknya. Artinya, ketika bola turun, usaha yang dilakukan adalah positif dan usaha ini juga digunakan untuk melakukan perubahan energi potensial, di mana energi potensialnya bernilai negatif. Dari sini kita bisa lihat bahwa perubahan energi potensial atau delta U jika dikaitkan dengan usahanya itu memiliki korelasi perubahan energi potensial adalah minus dari usahanya. Jadi berbeda dengan energi kinetik tadi di mana usaha adalah perubahan energi kinetik positif, sementara usaha adalah perubahan energi potensial tapi dalam bentuk negatifnya. Kita lihat kasus yang lain. Misalnya, kita punya lantai atau bidang miring dengan ketinggian D, seperti ini. Misalkan kita ingin memindahkan bola dari dasar bidang miring yang permukaannya kasar ke puncak bidang miring. Bola tersebut bisa kita pindahkan dengan berbagai cara. Misalnya kita punya 3 cara yang berbeda. Cara yang pertama, bolanya kita pindahkan dengan lintasan 1, jadi dia agak berbelok ke kiri. Cara yang kedua, kita pindahkan dengan lintasan yang lurus. Dan cara yang ketiga, kita pindahkan dengan lintasan yang agak berbelok ke kanan. Seperti ini. Bila kita hitung, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari bola ini, yaitu minus massa dikali percepatan gravitasinya dikali perpindahannya. Bila kita hitung masing-masing, berdasarkan lintasannya, perpindahan 1, 2, dan 3, kita bisa dapat ternyata perpindahan usaha yang dilakukan oleh lintasan 1, 2, ataupun 3, nilainya itu sama, yaitu minus M dikali G dikali D. Artinya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ternyata tidak bergantung pada lintasannya. Jadi mau lintasannya lewat cara apapun, itu nilai besar usahanya adalah sama. Sedangkan kalau kita lihat gaya gesek, geseknya, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek yaitu minus gaya geseknya dikali dengan perpindahannya, atau sama dengan minus mu k dikali gaya normal dikali dengan perpindahannya. Artinya, gaya gesek mentransferkan energi kinetik menjadi energi termal. Semakin panjang lintasannya, maka energi kinetik yang ditransferkan akan semakin besar. Atau dengan kata lain bisa jadi kita membutuhkan energi yang lebih besar lagi. Nah, ini contohnya gaya gesek ini bergantung pada lintasan. Berbeda dengan gaya gravitasi tadi yang dia tidak bergantung pada lintasan, gaya gesek ini bergantung pada lintasan. Inilah yang disebut dengan gaya non-konservatif. Sedangkan gaya gravitasi itu disebut dengan gaya konservatif. Definisi dari gaya konservatif sendiri secara literasi itu adalah suatu gaya yang merupakan konservatif itu terjadi bila usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut untuk memindahkan objek tidak bergantung pada lintasan yang ditempuhnya. Sementara suatu gaya itu merupakan gaya konservatif jika total usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sama dengan 0 ketika memindahkan objek pada suatu lintasan tertutup, yaitu titik awal dan titik akhirnya sama. Jadi misalnya kalau kita memindahkan bola ini dari bawah kemudian ke atas bidang miring, dari atas bidang miring kemudian kita turunkan lagi pindahkan ke bawah, ini kita sebut dengan satu lintasan tertutup. Usaha yang diberikan itu adalah usaha ketika bola ini naik ditambah dengan usaha ketika bola ini turun. Kalau kita masukkan nilainya, usaha ketika naik adalah minus MGD dan usaha ketika turun adalah positif MGD, maka usaha totalnya itu sama dengan 0. Dengan demikian, ini adalah salah satu pembuktian bahwa gaya gravitasi ini merupakan gaya konservatif, di mana nilai usahanya itu tidak akan bergantung pada lintasannya. Sedangkan gaya gesek itu merupakan gaya non-konservatif.
Selain energi kinetik dan juga energi potensial yang dari tadi kita bahas, kita juga mengenal namanya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah total dari energi kinetik dan juga potensial yang dimiliki dari suatu benda. Kembali ke teorema perubahan dari energi kinetik dan juga usaha, di mana usaha total adalah perubahan energi kinetik. Maka usaha total pada sistem dapat berasal dari usaha oleh gaya konservatif dan juga gaya non-konservatif, sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jika pada suatu sistem hanya ada gaya konservatif yang bekerja, maka gaya non-konservatifnya, usaha non-konservatifnya sama dengan 0. Artinya, usaha oleh gaya konservatif sama dengan minus perubahan energi potensialnya. Dengan dua persamaan ini kita coba substitusi, maka kita akan memperoleh energi mekanik akhir itu sama dengan energi mekanik awal. Artinya, energi mekanik dari suatu benda itu kekal atau konstan bila sistemnya adalah konservatif. Jadi misalnya kalau tidak ada gaya gesek, maka energi mekanik dari benda tersebut tetap before dan juga afternya. Contoh yang lain adalah misalnya usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Asumsikan kita punya pegas yang tidak bermassa seperti ini dan juga ideal, di mana pegas ini akan memenuhi hukum Hooke. Di mana gaya pegas itu adalah minus dari konstanta pegasnya dikalikan dengan perpindahannya atau posisinya. Gaya pegas ini bergantung pada posisi dan posisinya tidak konstan karena pegas berosilasi. Seperti ini. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya pegas kita harus menghitung melalui persamaan usaha untuk gaya yang tidak konstan, yaitu menggunakan integral. Jadi usaha pegas adalah integral dari gaya pegas terhadap dx-nya. Di mana diintegralkan dari posisi X1 hingga posisi X final misalnya. Dari sini, bila kita masukkan persamaan dari gaya pegasnya, maka kita akan memperoleh usaha pegas sama dengan setengah dikali K dikali X1 kuadrat minus setengah K dikali X final kuadrat. Jika pegas ini awalnya dalam keadaan rileks atau dalam posisi setimbang, kita bisa misalkan X awal atau initials itu sama dengan 0. Maka usaha pegas itu sama dengan minus setengah K dikali X kuadrat. Maka ini adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Pegas dalam keadaan tidak tertekan atau tidak teregang, seperti ini misalnya, bila kemudian pegas kita tarik ke kanan, maka pegas ini mengalami perpindahan sebesar D dengan arahnya ke kanan. Berdasarkan hukum Hooke, maka pegas ini akan mengalami gaya pemulih namanya, yang arahnya adalah menarik ke kiri. Sebaliknya, bila kita pegas tekan ke kiri, maka dia mengalami perpindahan D ke kiri, namun pegas ini akan mengalami gaya pemulih atau berdasarkan hukum Hooke yang arahnya ke kanan seperti ini. Gaya pegas itu merupakan gaya pemulih yang besarnya sebanding dengan perubahan panjang pegas dan perpindahan ujung pegas ditarik. Berdasarkan hukum Hooke yaitu gaya pegas sama dengan minus K dikali X. Dengan K merupakan konstanta pegas dalam satuan Newton per meter kuadrat. Selain dari usaha dan juga energi, biasanya kita juga kenal besaran fisis yaitu adalah daya. Daya rata-rata itu merupakan kerja yang dilakukan oleh suatu gaya dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, daya atau kita sebut dengan P yaitu singkatan dari power itu sama dengan usaha dibagi dengan perubahan waktunya. Daya sesaat atau daya itu kita bisa rumuskan secara matematis adalah limit delta T mendekati 0 dari usaha dibagi delta T atau dW per dt. Dengan mengingat bahwa usaha adalah perkalian dot produk antara gaya dan perpindahannya, maka bila kita masukkan ke dalam persamaan daya, maka kita bisa peroleh daya sama dengan
perkalian dot produk antara gaya dan juga kecepatannya. Di mana daya ini satuannya adalah joule per second atau yang kita kenal dengan watt. Maka dengan daya ini lengkap sudah pembahasan dari energi dan usaha. Oke, jadi itulah tadi bagaimana apa itu saja energi dan bagaimana dia bisa berubah, di mana perubahan energi tersebut bisa kita sebut sebagai usaha. Nah, semoga apa yang dibahas tadi hari ini bisa membantu kalian semua untuk memahami apa itu usaha dan energi. Sekian dari saya, sampai bertemu di pembahasan berikutnya.